Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video saya, Raswati SPD. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata yang saya lakukan adalah diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Raswati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap, instansi SMP Negeri 3 Kedung Reja. Dalam PGP Angkatan 9 ini, adapun fasilitator saya adalah Ibu Reni Asyarul Nursansyah MPD dan pengajar praktik Bapak Adrianus Anjani SPD. Bapak Ibu guru hebat, itu tadi perkenalan saya. Selanjutnya, dalam aksi nyata modul 1.4 ini, saya melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang saya tujukan kepada seluruh warga sekolah yang dalam hal ini sudah diwakilkan oleh kepala sekolah, pendidik, dan tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 3 Kedung Reja. Berikut adalah rancangan untuk tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Latar belakang, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan diseminasi dan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan aksi nyata: 1. Mendiseminasikan budaya positif kepada warga sekolah. 2. Menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan sekolah. 3. Menyamakan dan menyepakati kesepakatan atau keyakinan sekolah. 4. Mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. 5. Melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolok ukur rancangan aksi nyata. Guru dan murid mampu membuat kesepakatan kelas bersama untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ini masa rancangan tindakan aksi nyata. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya menentukan hari pelaksanaan diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan kepada warga sekolah, membuat undangan untuk warga sekolah yang akan mengikuti kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila, serta praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas, contoh membuat kesepakatan kelas yang sudah dipasang di dinding kelas atau sekolah. Mendokumentasikan segala kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Adapun dukungan yang saya butuhkan dalam aksi nyata: 1. Dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, sebelum menyaksikan video aksi nyata saya pada modul 1.4, izinkan saya menjelaskan secara singkat kegiatan pada aksi nyata ini. Adapun kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan adalah berupa diseminasi tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat
20 Oktober 2023. Dalam aksi nyata kali ini, saya mengundang kepala sekolah, beberapa rekan sejawat seperti guru, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan. Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan SMP Negeri 3 Kedungreja. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan tanggapan yang positif dari Bapak Kepala Sekolah dan beberapa rekan sejawat. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Guru hebat, mari menyaksikan video aksi nyata saya pada modul 1.4 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat. Apa kabar? Baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan saya dalam penyampaian diseminasi tentang budaya positif. Sebelum saya mulai ke sesi penyampaiannya, saya mau berpantun dulu nih Bapak Ibu. Boleh? Nanti kalau saya pantun jawab cakep ya. Ya. Cantik hati, cantik penampilan. Jadilah orang kaya dermawan yang penuh inovatif. Ya, perkenalkan saya Raswati dari CGP Angkatan 9. Izinkan saya menyampaikan tentang budaya positif. Terima kasih, itu pantun pembuka biar kita tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Raswati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Kemudian fasilitator saya ada Bu Reni Asyalam Samsia SPD dan pengajar praktik ada Pak Adrianus Anjani SPD. Kali ini saya akan menyebarluaskan ataupun mensosialisasikan ilmu baru yang saya dapatkan di CGP Angkatan 9, yaitu tentang budaya positif. Apa ya budaya positif itu? Nanti kita akan bahas bersama melalui penyampaian yang akan saya sampaikan. Ya, konsep utama di modul budaya positif yang sudah saya pelajari yaitu ada 6 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Itu 6 konsep utama di modul budaya positif. Nah, sebelum kita ke budaya positif, kita ingat kembali tentang tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita semua ya. Walaupun ini tujuannya Bapak Pendidikan itu dari zaman dulu, tapi ternyata tujuan pendidikan itu masih selaras sampai kapanpun. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alamnya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun secara sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat, kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, tapi lakunya saja. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat kita hanya sebagai penuntun. Karena anak itu terlahir sudah memiliki kodrat masing-masing. Lalu budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah budaya positif. Tentu saja sekolah kita sudah menerapkan budaya positif yang berharap nantinya warga sekolah bisa memiliki karakter yaitu kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, saya punya simulasi ataupun ilustrasi tentang kontrol manusia.
Ibu punya tangan. Nah, dibayangkan di tangan Bapak Ibu itu ada barang yang paling berharga. Lalu bayangkan ada barang yang paling berharga di tangan Bapak Ibu. Lalu dikepalkan. Barang berharga itu Bapak Ibu genggam. Barang paling berharga loh ya. Boleh. Nah, kalau punya barang yang berharga juga boleh. Nah, lalu saya akan merayu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan kontrol itu sebenarnya ada di siapa. Saya akan mulai. Bapak Ibu, saya pengen tahu dong barang berharga yang ada di kepala Bapak Ibu boleh tidak dibuka kepalanya. Silahkan, itu ada di pemikiran Bapak Ibu masing-masing. Kalau masih bertahan, saya akan rayu. Boleh ya Bapak Ibu? Nanti kalau Bapak Ibu buka kepalanya, saya akan memberikan hadiah spesial buat Bapak Ibu. Yang lebih berharga dari itu. Gak mau. Gak mau? Gak mau berharga ini Masih gak mau? Enggak. Lebih berharga barang yang akan saya tawarkan. Lebih tinggi nilainya. Tidak mau? Gak mau. Oh, oke. Ya, bisa disimpulkan pusat kontrol ada di siapa? Bisa. Siapa? Ini, pusat kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Begitupun dengan murid kita Bapak Ibu. Mereka memiliki pusat kontrol sendiri. Ya, yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita mau membukanya atau tetap menutupnya, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita miliki. Nah, tadi Bapak Ibu sudah betul ya, tidak mau membuka. Berarti Bapak Ibu sudah punya pusat kontrol yang nah, itu tentang kontrol diri. Selanjutnya tadi perubahan paradigma teori kontrol. Kalau selama ini kalau kita ngajar Bapak Ibu ataupun kita ketemu di sekolah yang beragam pendidikan, kan kita tuh selalu berilusi. Kalau kita mengontrol murid, itu murid akan nurut. Itu ilusi kita. Terus, kalau kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter orang tersebut. Itu ilusi kita ternyata selama ini. Lalu, ilusi selanjutnya, bahwa semua penguatan kognitif itu efektif dan bermanfaat. Itu ilusi kita. Itu hanya bayangan dan harapan. Yang selanjutnya juga ilusi bahwa orang dewasa, dan sebagai di sekolah tenaga pendidik dan pendidik itu orang dewasa, itu memiliki hak untuk memaksa murid. Ya, itu ternyata hanya ilusi. Kejadiannya kalau kita seperti ini gimana? Apakah muridnya menurut? Enggak. Tapi itu masih berjalan sampai sekarang ya, ilusi-ilusi. Cuma sebentar. Paling sebentar. Besoknya coba deh. Ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Sebenarnya itu adanya teori kontrol. Selama ini kita pakainya stimulus respon. Contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah anak nih supaya sesuai pandangan kita. Ternyata harusnya kita berusaha memahami pandangan orang
disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, bukan orang lain ya, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin itu sebenarnya memerintah diri sendiri sebelum diperintah oleh orang lain. Itu disiplin. Yang ini tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah disiplin karena diri kita sendiri, bukan karena mematuhi orang lain ataupun mematuhi orang. Dari disiplin kita akan berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu bisa disiplin karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar. Ada apa saja kebutuhan dasar? Ada 5. Yang pertama, kebutuhan ingin cinta kasih, yaitu ingin diterima. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Saya ingin berkuasa. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Saya melakukan ini karena saya senang. Yang keempat, ada kebebasan. Saya melakukan hal ini karena saya ingin bebas. Dan yang terakhir, ada survival ataupun bertahan hidup. Saya melakukan hal tersebut karena saya ingin bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia, ada 5. Tanpa kita sadari, kalau kita melakukan A, saya ini sedang ingin diterima, saya ingin dicintai, saya ingin bebas. Itu kebutuhan. Nah ini, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku untuk anak-anak Bapak Ibu, tetapi juga untuk kita sebagai manusia dewasa. Nanti kalau di sekolah itu ada tenaga pendidik, tenaga pendidik orang dewasa itu. Jadi bukan anak saja yang punya kebutuhan, kita pun punya kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar mana sebenarnya yang sedang kita penuhi ketika kita melakukan suatu tindakan? Kadang dipandang orang malah tindakan kita itu salah. Sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kalau begitu, kira-kira apa ya yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya positif di sekolah. Jadi, berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini bisa dijadikan patokan untuk membuat sebuah disiplin positif di sekolah, supaya 5 kebutuhan ini bisa terpenuhi. Oke, saya punya simulasi lagi. Misalkan, ini ada sebuah kasus, Ibu Ani, guru kelas 5 SD pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa murid itu sudah mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Lalu menurut Anda, kira-kira alasan apa Agus bisa melakukan hal ini? Dia selalu minta makan siang kepada teman-temannya. Langkah yang ditempuh harusnya sebagai wali kelas atau guru kelas, Bu Ani ini menanyakan terlebih dahulu kepada Agus alasan kenapa Agus selalu meminta makan siang kepada teman-temannya. Misalnya kalau Agus jawabnya karena lapar, tidak pernah dibekali oleh orang tuanya, berarti itu Agus sedang memenuhi kebutuhan bertahan. Kalau nggak makan harus kelaparan, nggak bakal uang juga, makanya dia minta makan. Kalau alasannya dia senang melakukan itu sehingga teman-temannya menjadi memperhatikan dia, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan untuk diterima ataupun cinta kasih. Kalau Agus ini merasa hebat karena dia sudah berhasil merebut bekal temannya sehingga teman-temannya menjadi takut, berarti Agus sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Saya bisa menguasai teman-teman saya. Kalau Agus menjawabnya karena itu saja, jadi saya menikmati ekspresi teman-teman saya yang jadi kesal, yang jadi nangis, saya senang bukan kayak gitu. Oh, berarti ini Agus sedang memenuhi kebutuhan. Nah, saya di kelas kemarin kebetulan mendapati kasus ini juga. Ini saya ada gambar. Di sini yang lain berkelompok duduknya ya Bapak Ibu. Tapi 3 anak ini tidak mau berkelompok. Saya udah mau berkelompok Bu. Akhirnya saya dekati, saya tanya, kenapa tidak mau berkelompok? Ternyata jawabannya, sejak pagi semua mapel sudah berkelompok terus Bu. Ya saya mapel terakhir kebetulan hari ketiga mapel. Saya sudah bosan, saya ingin
Ternyata memang ketika sendiri dia bisa mengerjakan. Namun saat itu dia ingin bebas, tidak mau diatur oleh. Itu contoh kasus yang sudah saya temui di kelas. Nah, lalu disiplin positif itu kaitannya juga dengan nilai-nilai kebajikan. Apapun sifat positif manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki nilai kebajikannya sendiri-sendiri. Nah, tujuannya untuk apa sih punya nilai kebajikan? Untuk tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang. Nah, nilai kebajikannya yang ada di sekolah tentu saja sesuai dengan kurikulum merdeka yang kali ini sedang kita laksanakan, yaitu bahwa setiap anak itu harus bisa memenuhi nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu, masih ingat ya? Profil Pancasila ada 6 dimensi. Pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong serta kreatif. Nah, anak ini di sekolah melakukan kegiatan disiplin positif itu sedang memenuhi nilai-nilai kebajikan profil Pancasila. Oke, setelah disiplin positif, sekarang motivasi. Setiap anak, setiap manusia itu memiliki motivasi masing-masing. Ada motivasi yang eksternal, ada juga motivasi yang internal. Yang internal ini yang positif. Yang eksternal, saya ambil contoh. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Soalnya kalau saya tidak melakukan ini, saya dapat hukuman. Makanya dia menghindari hukuman, akhirnya mau melakukan. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, itu hukuman. Nah, selanjutnya reward. Bapak Ibu seringnya memberikan reward, memberikan apresiasi kepada anak yang berhasil. Ternyata itu juga jadi motivasi eksternal anak. Dimana misalnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan nih apabila saya melakukannya? Apa sih yang akan saya dapatkan? Hadiah apa yang akan saya terima kalau saya melakukan ini? Itu motivasi eksternal. Nah, sekarang ini yang harus kita miliki adalah motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini? Jadi bukan karena ini, bukan karena hukuman, tapi benar-benar karena kesadaran. Itulah motivasi internal. Lanjut ke selanjutnya yaitu angka 5, posisi kontrol guru. Nah, sekarang ini kita sebagai guru itu di posisi kontrol yang ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang mana nih ya? Kok saya lebih sering penghukum ya? Sama membuat rasa bersalah nih. Ya, kita bahas satu-satu. Di sini langsung ya. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau Bapak Ibu sebagai penghukum, biasanya melakukan apa? 1. Menunjuk-nunjuk, menyindir, lalu bisa juga sampai menyakiti. Berarti Bapak Ibu sedang berada di posisi penghukum. Lalu membuat rasa bersalah gimana? Sama biasanya Bapak Ibu. Misalnya, nah seharusnya kamu tuh begini. Kenapa kamu tidak kasihan ke ibu? Berarti itu sedang membuat rasa bersalah. Oh iya, kenapa saya bersalah ke ibu? Berasa bersalah. Anaknya nggak berasa bersalah. Ini berarti. Dan ketiga, kalau sebagai teman, biasanya Bapak Ibu menunjukkan alasan-alasan contohnya. Ayolah, lakukan demi ibu loh. Jadi dekat dengan anak itu seperti apa? Kalau pemantau, misalnya menghitung dan mengukur. Coba peraturannya apa yang kamu langgar? Itu sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer, kita akan mengajukan pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini kemarin di kelas? Apa kesepakatan kita di kelas? Lalu apa yang telah kamu langgar? Jadi anak dituntut untuk merefleksi dirinya. Oh iya, kita kan kemarin sepakat untuk misalnya tidak datang terlambat. Oh saya terlambat ya. Jadi merefleksi diri. Lalu suruh memperbaiki kesalahan. Langsung ke dampaknya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai penghukum, dampaknya anak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena dia cuma bilang begini, biarkan saja. Nanti juga ibu itu kan lagi. Gitu ya. Sering seperti itu ya Bapak Ibu. Terus
misalnya saya bisa memperbaiki keadaan ini, kita diskusi bersama sama anak. Dampaknya, anak bisa mengevaluasi diri dan mencari cara untuk memperbaiki. Dan selanjutnya nih, dari pertanyaan saya ini coba kita bersama ya Pak Ibu. Ini masuk ke posisi kontrol mana? Ini lagi kita saya tes ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu lagi di posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya? Yang awal, kamu tidak pernah benar melakukannya? Ayolah, lakukan begini dulu lah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ibu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Dan adalah pembahasan salah, membutuh teman-teman manajer. Nah, selanjutnya yang kita kenal dulu di sekolah itu kan ada peraturan. Anak juga gitu. Anak-anak ini peraturannya. Ternyata itu selama ini kita masih ikut-ikut sih. Masih salah. Sebenarnya peraturan itu berangkat ke keyakinan kelas. Jadi sekarang namanya bukan peraturan Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi disepakati bersama. Dari keyakinan kelas akan muncul lingkungan positif dan nantinya akan tumbuh menjadi budaya positif. Berangkat dari situ dulu namanya peraturan, sekarang itu lebih ke keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa dan agama. Jadi di kelas sama anak-anak kita buat keyakinan kelas dengan tidak mempertimbangkan ini ya. Jangan bukan itu orang Sunda. Aturannya saya mau ini tidak. Kita harus ini. Lalu menurut dosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Kalau peraturan kan hanya satu arah, sudah dibuat harus ditaati. Tapi kalau keyakinan itu hasil diskusi bersama. Kita keyakinan kelas kita mau seperti apa sih? Diskusi sama anak. Nanti anak sudah menulisnya satu. Nah, pembentukannya gimana? Pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau keyakinan kelas abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau selama ini kita masih kalau peraturan itu masih kalimat negatif ya. Mungkin banyak jangannya ya. Itu sebenarnya negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipatuhi. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinannya di lain waktu. Oke. Contoh, saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas bersama kelas 9M. Di sini ini saya anak-anak disuruh menuliskan di post-it, terus kita tempelkan bersama. Dari sini lalu kita simpulkan, kita sepakati menjadi poin-poin ini. Lalu saya ketik, saya print dan saya tempelkan di kelas. Ini hasil saya foto di kelas 9M. Ada kesepakatan kelasnya, ini untuk individu. Setiap anaknya contohnya mengucapkan salam ketika masuk kelas, berbaris sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memakai seragam dan atribut yang ditentukan, berpenampilan baik, rapi dan sopan, membawa perlengkapan belajar dan alat tulis sendiri, bersahabat dengan semua teman, meminta izin jika ingin keluar, tidak mencoret dinding dan meja, membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, lalu semua siswa wajib melaksanakan tugas 3. Nah, ternyata anak-anak ingin lagi BDU buat lagi yang khusus kelas. Ini kan per individunya, nanti harus seperti ini. Nah, yang kelas ada lagi jaga kebersihan ruang kelas. Terus membantu kapanpun kita bisa, saling membantu. Taruh kembali barang di rak yang tepat atau di mana yang tepat. Mari lakukan yang terbaik, bicaralah
kejujuran, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi jangan sampai anak setelah berbuat salah tidak ada koreksi ataupun tidak ada refleksi. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahannya. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Mungkin selama ini kita memaksa, besok kita terapkan tiga resolusi supaya anak bisa memilih. Nah, tahapannya segitiga ada tiga ya. Yang pertama, kita harus menstabilkan dulu identitas kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bilang gitu karena untuk menstabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nah. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan ide dan contoh kalimat-kalimatnya. Yang kedua, kita ke tahap validasi tindakan. Ini contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita seperti apa ya? Divalidasi dulu tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tanyakan alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Jadi di sini kita bisa memvalidasi tindakan dia itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Karena tadi tahapan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan pada anak nih, apa sih sebenarnya yang kita percaya sebagai kelas atau keluarganya kemarin? Atau apa nilai-nilai umum yang kita sepakati kemarin? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Karena pelajaran besar. Ini 3 tahapan. Nah, ini saya punya satu kasus. Jadi ketika pembelajaran saya, Mbak Tia sama Mbak Putri itu tidak sikap sempurna pada saat berdoa di awal pembelajaran. Biasanya kan saya cuma mengadakan anak-anak ini, anak gue ini malah sibuk melakukan aktivitas lain. Mari kita lihat videonya. Dia sedang melakukan apa? Jadi kita terapkan segitiga restitusi pada kasus ini. Mbak Putri dan Mbak Tia yang tidak mau sikap sempurna ketika berdoa. Ini saya sedang tahap menstabilkan identitas. Saya sedang menanyakan, merasa tidak tadi Mbak Putri sama Mbak Tia tidak bersikap sempurna? Dan anak menjawab iya. Saya cepatkan saja. Ini saya sudah pada tahap memvalidasi tindakan. Jadi mereka menjawab apa yang dilakukan, ternyata mereka malah mengerjakan tugas. Karena semalam tidak sempat mengerjakan tugas, artinya pagi-pagi ketika berdoa mereka malah sibuk mengerjakan tugas. Nah, sudah ke tahap menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Mereka sadar, oh iya Bu, bersikap sempurna ketika berdoa, karena kami sudah ada kesepakatan kok tidak ada. Terus mereka saya tanya, lalu untuk memperbaikinya apa? Mereka menjawab, saya harus mengerjakan soalnya, saya mengerjakan tugasnya itu di rumah, jangan di sekolah apalagi ketika berdoa. Berarti mereka sudah sadar kesalahannya dan bertanggung jawab untuk memperbaiki.
diskusi yang sudah saya lakukan di kelas. Dan alhamdulillahnya setelah saya lakukan ini, terapan ini, anak-anak ini setiap pembelajaran saya mengerjakan kalau ada tugas sudah dikerjakan di rumah, tidak lagi bersikap tidak sempurna ketika berdoa. Jadi sudah jadi evaluasi dirinya dan mereka perbaiki. Ya, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang dari disiplin positif, kemudian posisi kontrol, kebutuhan manusia, motivasi, sampai segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, untuk pertanyaan ataupun nanti kita bisa diskusi, akan saya beri waktu nanti setelah saya penyampaian ini selesai, kita akan bahas bersama kalau ada permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah ataupun Bapak Ibu menjadi penasaran tadi yang saya sampaikan mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Itu Bapak Ibu. Nanti saya beri waktu beberapa untuk diskusi ataupun saling tanya. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Ibu, mari kita berdiskusi bersama atau kita bahas bersama. Dari penyampaian saya mungkin tadi ada yang ingin menanggapi ataupun menanyakan, saya persilahkan. Oh, Bapak Kepala Sekolah akan menanggapi di depan. Ya. Oke, terima kasih. Yang jelas materi yang disampaikan mengenai diskriminasi budaya positif itu apabila bisa diterapkan di sekolah itu akan menjadi luar biasa. Dari materi itu ada 3 hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama masalah disiplin, bahwa tadi disampaikan esensi disiplin yang ideal itu karena kesadaran diri. Tapi munculnya kedisiplinan yang berasal dari kesadaran diri itu pasti akan terdorong dari faktor eksternal, sehingga munculnya istilah mendisiplinkan. Nah, ini kalau kita menuntut anak siswa kita untuk mempunyai kesadaran untuk itu berat. Sehingga masih harus ada unsur eksternal, apakah itu berupa aturan mendisiplinkan ataukah itu upaya dari guru untuk mendisiplinkan, sehingga akan munculnya suatu kedisiplinan, munculnya kesadaran kedisiplinan siswa itu tetap ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Itu yang pertama mengenai disiplin. Jadi untuk menjadikan suatu kesadaran kesadaran sendiri untuk disiplin itu memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Sama seperti sesuatu yang baik biasanya berawal dari sesuatu yang dipaksa. Nanti lama-lama akan menjadi biasa. Kemudian yang kedua mengenai 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yang ideal itu jelas untuk yang kontrol manajer. Apalagi dengan semangat sekarang kurikulum merdeka, ini jelas harus ada diskusi antara guru dengan siswa. Tidak bisa dipaksakan, siswa itu harus sepenuhnya mematuhi apa yang harus yang kita inginkan. Namun demikian 4 kontrol guru lainnya itu juga pasti akan diterapkan, karena penerapan kontrol ini juga disesuaikan dengan karakter anak. Anak tidak bisa diajak diskusi. Anak itu harus menggunakan kontrol yang lain, disesuaikan dengan karakter anak, kemudian juga disesuaikan dengan situasi, ya, disesuaikan dengan situasi. Jadi kontrol guru ini harus dikombinasikan sehingga bisa untuk mendisiplinkan siswa. Namun demikian, sekali lagi bahwa yang paling ideal kontrol guru adalah untuk yang kontrol manajer. Kemudian yang ketiga
Yang ketiga itu keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ini akan sangat baik dan saya sangat mendukung apabila ini diterapkan di kelas. Jadi peraturan siswa, tata tertib siswa itu tidak dipaksakan oleh sekolah, tapi berdasarkan kesepakatan siswa di dalam kelas. Sehingga memungkinkan antara satu kelas dengan kelas yang lain itu peraturannya berbeda karena masing-masing memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda. Jika nanti kalau ditanyakan peraturan sekolah mana untuk SMP Negeri 3 Pemerintahan, tidak ada. Yang ada adalah peraturan kelas, keyakinan kelas. Namun perlu disadari di sini harus kita berhati-hati dalam membuat keyakinan kelas, yaitu bahwa keyakinan kelas itu tidak menyimpang dari peraturan sekolah. Contoh, aturan sekolah mengenai seragam. Kita sudah menentukan dari Senin anak menggunakan baju OSIS, hari Selasa, hari Rabu anak menggunakan identitas dan kotak-kotak. Kemudian hari Kamis kembali lagi ke OSIS, hari Jumat itu pramuka. Itu aturan sekolah. Jangan sampai di kelas itu ada keyakinan yang menyimpang dari itu dengan semaunya. Misalnya hari Kamis diganti dengan seragam batik bebas. Nah, itu harus ini sehingga ada aturan sekolah secara umum yang tidak bisa dilanggar oleh aturan atau keyakinan kelas. Sama undang-undang yang di atas, aturan yang di atas harus menjadi rujukan untuk undang-undang yang di bawah. Misalnya antara undang-undang dengan pidana kepres atau apa itu boleh melanggar apa menyimpang dari undang-undang. Sama keyakinan kelas itu tidak boleh menyimpang atau berseberangan dengan peraturan sekolah. Contohnya seperti itu tadi. Sehingga nanti diharapkan dan ini bisa diterapkan sangat-sangat bagus dan memudahkan kita untuk mengontrol. Karena berdasarkan dari kesadaran anak, maka ketika ada pelanggaran itu anak akan lebih mudah menyadari. Karena mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang menentukan peraturan-peraturannya mau seperti apa. Itu mohon nanti mungkin bisa ditanggapi dan ini terutama khusus untuk yang keyakinan kelas kita dorong tahun depan atau mungkin semester berikutnya kita coba untuk mengubah peraturan sekolah yang diterapkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas atau peraturan yang ada di kelas masing-masing, dan itu mungkin saja antara satu kelas dengan kelas yang lain itu berbeda tidak mesti salah, tapi berbeda akan semakin memperkaya hasanah keyakinan di sekolah. Itu saja tanggapan Idahal. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap mau terus dilanjutkan dan terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapan. Tadi saya simpulkan ya, saya catat tadi tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama, disiplin memang berupa kesadaran diri. Namun kalau konteksnya dengan murid, dengan siswa itu butuh waktu untuk menjadikan anak disiplin atas kesadaran diri. Jadi disiplin juga tetap memerlukan motivasi eksternal, walaupun tetap kita dorong motivasi internalnya. Kemudian tadi menurut Bapak Kepala Sekolah juga ada 5 posisi kontrol guru, dari mulai menghukum sampai manajer. Nah, kalaupun kita selama ini masih menggunakan posisi kontrol yang belum tepat, mulai sekarang kita usahakan atau kita harus sadar diri ketika bertemu kasus anak di kelas, kita harus langsung menerapkan posisi kita sebagai manajer. Kemudian yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung dengan keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama dengan siswa, sehingga ini membuat
membuat siswa itu nantinya akan termotivasi dan akan menaati keyakinan kelasnya, karena ini hasil dari diskusi bersama mereka dengan guru dan teman-temannya di kelas. Jadi mereka ketika akan melanggar, mereka akan berpikir ulang. Ini kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung kita untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, ya seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya dan atas dukungannya kepada saya dan teman-teman lain yang sedang berproses menjadi CGP. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi penyampaian dan diskusi kita tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kedepannya saya berharap tadi sedikit sharing ataupun ilmu baru dari saya, karena yang saya dapatkan di CGP mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bersama-sama berkolaborasi dapat menerapkan keyakinan kelas, dapat memposisikan diri kita sebagai guru dengan posisi kontrol yang benar, kemudian bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak yang mungkin nanti menemukan masalah di kelas, sehingga anak-anak bisa merefleksikan dirinya sendiri dan mencari penyelesaiannya. Mari kedepannya bersama-sama berkolaborasi untuk menjadikan SMP Negeri 3 Bedugja menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian video aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Harapan saya, semoga setelah saya mendesiminasikan tentang budaya positif ini, saya dan seluruh elemen di sekolah mampu berkolaborasi dengan baik untuk menjadikan sekolah kami menjadi sekolah yang berbudaya positif dan menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dengan tepat. Jika dalam penyampaian video ini terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga aksi nyata ini memberikan manfaat baik bagi siapa saja yang menyaksikannya. Berikut ini testimoni ataupun perasaan dan kesan-pesan dari rekan sejawat yang mengikuti acara desiminasi penerapan disiplin positif. Yang pertama dari Bu Saromiatun SPD, yaitu guru bahasa Indonesia. Menurut Bu Saromiatun, beliau sangat berterima kasih karena sudah diundang dan dilibatkan dalam acara CGP yang saya lakukan. Menurut beliau, acaranya sangat luar biasa. Setelah Bu Saroh mengikuti acara desiminasi disiplin positif yang saya laksanakan, sebagai guru senior, Bu Saroh merasa mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru. Bahwa untuk menciptakan budaya positif, menurut Bu Saroh, kita sebagai warga sekolah bisa membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama murid, jadi murid tidak merasa dikekang aturan. Namun aturan itu sendiri hasil kesepakatan bersama. Bu Saroh juga merasa jadi tahu kebutuhan manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menurut Bu Saroh, setelah ini Bu Saroh menjadi antusias ingin menerapkannya di kelas bersama siswa. Kurang lebih begitulah perasaan dan testimoni yang diberikan oleh Bu Saroh sebagai peserta dalam diseminasi penerapan budaya positif yang saya lakukan. Testimoni selanjutnya dari Bu Amiati AMD Pus, yaitu tenaga perpustakaan di SMP Negeri 3 Kedungreja. Setelah mengikuti acara desiminasi disiplin positif yang saya laksanakan, saya menanyakan kepada Bu Ami bagaimana perasaan, kesan, dan pesan yang Bu Ami dapatkan. Menurut Bu Ami, setelah mengikuti acara desiminasi dan penerapan disiplin positif di sekolah, Bu Ami mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Sebagai tenaga perpustakaan, Bu Ami juga baru sadar ternyata semua warga sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan dan menumbuhkan budaya disiplin positif di sekolah. Jika dulu Bu Ami hanya tahu adanya peraturan sekolah yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah, mulai hari ini Bu Ami jadi tahu ternyata ada kesepakatan kelas ataupun sekolah yang bisa disepakati bersama murid, bersama seluruh warga sekolah, agar terciptanya budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan dan dilaksanakan bersama.
Bu Ami juga mengucapkan terima kasih karena sudah dilibatkan dan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dalam acara diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah yang saya laksanakan. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata saya tentang modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak.